SBS volume 106 sudah rilis. Ya, walaupun belum semuanya, tapi kita mendapatkan beberapa informasi penting dan menarik. Mulai dari jenis keadilan yang dimiliki oleh Green Bull dan Fujitora, hingga mekanisme penggunaan meromeronomi yang bisa efektif walaupun digunakan serapim Hancock kecil yang masih rata. Dan hal itu ternyata bisa berhubungan dengan langkah Jitu Kurohige untuk mengambil buah meromero dari buah Hancock. Karena Kurohige juga bisa saja menggunakan kekuatan buah itu untuk dirinya sendiri. Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, pada video ini Mimin akan membahas tentang poin-poin yang sudah muncul di SBS volume 106. Ya, kita mulai dari arti keadilan menurut dua admiral yang baru muncul setelah time skip, yaitu Admiral Fujitora dan Admiral Green Bull. Iya, sebelum time skip ada 3 keadilan admiral yang sudah terungkap. Pertama tentu adalah Akainu yang menganut keadilan mutlak atau menyeluruh. Akainu akan menghukum aksi kriminalitas secara keseluruhan, tak kenal belas kasihan serta tidak memberi ampunan. Lalu untuk Kizaru menetapkan keadilan yang abu-abu atau ambigu. Dia seperti tak punya patokan untuk menegakkan keadilannya. Yang ketiga, Aokichi, si penganut keadilan yang malas. Aokichi berpendapat bahwa keadilan itu bisa berubah bentuk, tergantung dengan siapa sedang berpihak. Nah, di SBS ini kita mendapatkan 2 keadilan baru, yaitu Fujitora sang penganut keadilan yang terhormat dan Green Bull sang penganut keadilan yang mematikan. Fujitora terlihat memandang keadilan itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus tetap menjunjung tinggi suatu kehormatan. Sedangkan untuk Green Bull mungkin suka menghukum mati orang-orang yang menentang angkatan laut dan pemerintah dunia. Hal itu bisa kita lihat dari niatnya untuk mengeksekusi Luffy ketika datang ke negeri Wano. Oke, lanjut pada poin nomor 2. Di sini ada flashback yang menggambarkan sosok Sentomaru kecil dan juga kisahnya ketika bertemu dengan Vegapunk. Nah, saat di Pulau Egghead, Sentomaru berani mengkhianati pemerintah dunia dan angkatan laut demi untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk. Hal itu tentu menunjukkan ikatan yang kuat di antara mereka berdua. Di SBS volume 106 ini pun terungkap bahwa ketika masih kecil Sentomaru sering dibully karena dia punya tubuh yang besar seperti pesumo dan juga tenaga yang sangat kuat. Kisah Sentomaru kecil itu terjadi di sebuah desa yang bernama Lumberjack. Masa kecil Sentomaru terlihat keras karena di chapter 1069 yang lalu Vegapunk mengatakan bahwa dialah yang membantu Sentomaru saat tak punya apa-apa untuk dimakan. Nah, di SBS volume 106 ini dijelaskan bahwa Vegapunk memang mengadopsi Sentomaru. Lalu mungkin karena dinilai kuat, Vegapunk pun menjadikannya sebagai bodyguard. Oke, lanjut. Di sini Bang Oda menjelaskan tentang mekanisme awakening OP-OP Nomi yang digunakan oleh Law, di mana Law menggunakan teknik yang bernama Chrome. Nah, arti dari kata Chrome itu adalah knife, yang berarti pisau. Dalam hal ini bisa juga diartikan sebagai pisau bedah. Lalu Law bisa menghubungkan pedangnya dengan ruang operasi kecil yang dia buat dan dialirkan kepada pedangnya itu. Jadi secara konsep seperti menggunakan ROM kecil yang terkoneksi dengan pedang. Jika pada tingkat biasa Law menggunakan room besar lalu berada di dalam room itu untuk mengendalikan yang ada di dalamnya. Namun untuk Chrome ini Law mengendalikan room dari luar karena room yang dibuat itu kecil dan hanya memasukkan pedangnya saja. Ya, di SBS ini Bang Oda sendiri mengatakan sih bahwa skema kemampuan Law itu memang terdengar rumit, tapi masih dinilai normal olehnya.
Oke, lanjut lagi, kita masuk pada poin keempat. Nah, ini nih poin yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu mengenai kemampuan meromeronomi. Secara pengertian, meromeronomi adalah buah tipe paramesia yang memungkinkan berbagai serangan menggunakan emosi cinta, nafsu, atau pemujaan untuk mengubah lawan menjadi batu. Ya, kemampuan ini dimiliki oleh buah Hancock. Hancock sendiri bisa mengubah lawan-lawannya menjadi batu ketika mereka terpesona dengan kecantikannya, dan orang yang tak terpesona atau bisa mengalihkan emosi dirinya tidak akan terkena efek menjadi batu seperti itu. Ya, contoh orang yang tak terpesona oleh Hancock tentu saja adalah Luffy, yang berulang kali menggagalkan upaya Hancock untuk membatukannya. Lalu orang yang bisa mengalihkan emosinya adalah Momonga. Wakil admiral itu harus melukai tangannya sendiri agar teralihkan dengan rasa sakit. Nah, berdasarkan pengertian awal itu, para fans mengira jika orang-orang yang menjadi batu karena melihat Hancock kecil itu hanyalah orang-orang kelainan atau pecinta anak kecil. Karena logikanya, Hancock kecil yang masih rata itu tidak bisa menimbulkan efek cinta ataupun nafsu kepada manusia normal yang suka pada orang dewasa. Dan akhirnya di SBS ini Bang Oda memberikan klarifikasi mengapa orang-orang dewasa bisa jadi batu karena Hancock kecil. Hal itu bukan karena emosi nafsu ataupun cinta, tetapi lebih kepada perasaan lucu atau bisa juga dikatakan gemes kepada anak kecil yang imut. Nah, poin pentingnya di sini adalah berarti efek meromeronomi itu bisa berubah sesuai dengan emosi atau perasaan yang ditimbulkan saat melihat penggunanya. Hal ini menurut Mimin bisa menjadi jawaban mengapa Kurohige mengincar meromeronomi. Dan itu tentu bukan perasaan cinta, nafsu, ataupun lucu dan imut yang akan muncul saat melihat sosok Kurohige, tetapi bisa juga perasaan takut ataupun benci, dan juga mungkin perasaan marah yang akan dirasakan orang saat melihat sosok Yonko kegelapan ini. Dan hal itu berarti orang yang menggunakan emosinya untuk bertarung melawan Kurohige maka akan terkena efek meromeronomi. Nah, jika hal itu benar, maka sosok Nika memanglah sosok yang sangat pantas untuk melawan Kurohige jika Kurohige berhasil mendapatkan meromeronomi. Karena jika diperhatikan, Nika seperti tidak menggunakan emosinya saat bertarung. Dia terlihat santai, enjoy, dan sering tertawa-tawa saat melakukan pertarungan. Bahkan teknik-teknik yang digunakan oleh Nika kadang mengundang tawa orang-orang yang melihatnya. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya, yang mengulas tentang poin-poin penting di SBS 106. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!